Baiklah, masuk ke dalam materi tentang program pendeteksi kantuk. Program ini dirancang untuk mendeteksi kondisi kantuk pada pengemudi dengan memantau pergerakan mata menggunakan kamera. Deteksi ini dilakukan dengan menghitung nilai aspect ratio atau EAR. Jika nilai EAR berada di bawah ambang batas tertentu dalam beberapa waktu, maka sistem akan memberikan peringatan berupa suara alarm. Suara tersebut bisa meningkatkan konsentrasi kembali pengemudi agar tidak mengantuk. Dan latar belakang kenapa program ini diambil yaitu pertama, mengantuk saat mengemudi adalah salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Dibutuhkan sistem real time yang dapat membantu meningkatkan pengemudi saat mereka mulai mengantuk. Dan yang terakhir adalah teknologi fisik komputer dan machine learning memungkinkan pembuatan sistem deteksi kantuk yang efisien dan juga mutakhir. Perkenalkan, nama saya Febriani Vidianingsih. Akan menjelaskan lanjutan daripada penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai library apa saja yang digunakan di dalam sistem deteksi ngantuk ini. Yang pertama OpenCV untuk pengolahan citra dan video secara real time. Terus ada MediaPipe untuk deteksi wajah kita. Yang berikutnya ada game untuk memainkan suara alarmnya. Tinker untuk antar muka pengguna atau GUI, yaitu Graphic User Interface. Berikutnya ada Pill atau Pillow. Tujuannya itu untuk mengonversi dan menyambungkan data dari OpenCV. Jadi dia mengubah format dari BGR yang tidak bisa dibaca oleh MediaPipe-nya menjadi RGB. Selanjutnya ada cara kerja programnya. Untuk cara kerja program, yaitu program ini menangkap video dari kamera, ya. Jadi dia menangkap gambar secara real time, lalu menerima tangkapan gambar. Di sini ada flowchart-nya, menerima tangkapan gambar, yaitu wajah dan mata terdeteksi menggunakan library dari MediaPipe dan OpenCV. Terus lalu dia akan mendeteksi wajah. Jadi dia menghitung EAR, aspect ratio, ya, dihitung dari landmark mata. Jika EAR atau threshold itu seberapa menutupnya mata kita, jadi terdeteksi ngantuk atau tidak, maka alarm berbunyi. Nah, alarm ini kita bisa menggunakan peringatan suara dan juga ada animasinya. Lalu jika ngantuk, dia akan membunyikan alarm. Jika tidak, dia akan berhenti jika tidak mengantuk lagi. Alarm dan animasi aktif, lalu berhenti jika tidak mengantuk lagi. Sistem ini bekerja secara real time. Nah, dia prosesnya berulang. Fungsi update frame akan dipanggil terus-menerus setiap 10 milidetik, terjadi real time terus-menerus. Selanjutnya ada tantangannya itu yang pertama, dari sistem deteksi ngantuk ini, deteksi landmark mata tidak stabil jika pencahayaan buruk, penggunaan CPU tinggi saat real time processing, ketika mengemudi memakai kacamata akurasi menurun. Nah, jadi ketika kita merunning atau mendeteksi sistem ini menggunakan kacamata gitu ya, yang menghalangi mata kita, ia akan menurun akurasinya, bahkan tidak sesuai gitu. Misalkan mata kita tuh tutup, ternyata dia diem aja tuh, kita lagi melek gitu, dia bunyi kayak gitu, jadi nggak akurat. EAR ini bisa berbeda tergantung bentuk wajah. Jadi thresholdnya itu ya, aspect ratio-nya tuh berbeda tergantung bentuk wajah kita. Dan di sini ada kesimpulannya yaitu sistem deteksi kantuk ini membantu meningkatkan keselamatan berkendara. Meskipun sederhana, teknologi ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang lebih canggih dan terintegrasi ke dalam kendaraan. Sebelum ini ya. Saya akan mencontohkan ini, kita runningkan saja.
Kayaknya karena pakai OBS dia tidak bisa. Tadi saya jelasin nih. Codingannya dia ada OpenCV, MediaPipe, Pagem, Threading, Tinker. Ini early request-nya untuk URL lib-nya mengambil dari link gambar ya, animasi hantu gitu teman-teman ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. On progress, 1, 2, 3, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adenosi Kowyu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari pemrograman deteksi kantuk yang kami buat. Library yang kami gunakan ada OpenCV, Pygame, lalu ada juga MediaPipe, dan juga ada TK Inter, lalu ada import NumPy juga di sini, library NumPy. Dan untuk sintaksnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk inisialisasi sound yang kita gunakan. Di sini ada ketawa kunti atau kuntilanak, kunti ketawa ya, supaya orang yang ngantuk bisa mendengar dan juga kaget dia langsung. Lalu selanjutnya ada di bagian sini untuk inisialisasi. Nah, ini untuk menampung dev fungsi alarm. Ini sebagai metodenya untuk menjalankan alarmnya menggunakan Pygame Mixer. Lalu selanjutnya ada metode untuk aspek rasio mata di sini. Oke, selanjutnya di sini ada ear threshold, digunakan ketika mata kita terdeteksi ear thresholdnya itu di bawah 0,15. Dan untuk framesnya di sini kita pakai 20. Oke, langsung kita coba saja. Oke, ini sudah muncul matanya. Oke, ketika ini air thresholdnya ada di angka 0,30, sekitar 0,30-an. Ketika saya tutup mata, nah, dia terdeteksi mengantuk alarmnya. Oke, seperti itu. Close. Oke, seperti itu programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.